Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok chapter 6 yang beranggotakan ada Rafanida Nismara, ada Nur Khalifa, dan ada saya sendiri Darnia yang berjudul tentang Using Assistive Technology. Di sini ada latar belakang anak-anak terlepas dari tingkat fungsinya kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan domain fisik, memiliki keinginan untuk dimiliki dan merasa signifikan. Menurut Nelson 1996, seperti tidak waktu lain, anak, sejarah sistem pendidikan kita, apakah pendidikan lebih mampu mendukung ini? Keinginan pada anak berkebutuhan khusus tidak hanya melakukan pendidikan, memiliki hukum yang bekerja atas nama anak-anak yang berjuang. Ketersediaan meningkatkan teknologi di ruang kelas, bahkan di ruang kelas untuk anak-anak, mendukung upaya pengajaran arts dan sistem siswa dalam memungkinkan semua anak untuk merasa mampu dan terhubung. Menurut Albert 1996, dengan teman sebaya di lingkungan kelas, anak usia dini, dan seterusnya. Dengan teknologi bantu, kemampuan anak muda, anak-anak untuk mengalami kesuksesan melalui akses ke kurikulum umum dan untuk berkontribusi pada fungsi keseluruhan komunitas sekolah adalah ditingkatkan dengan cara yang melampaui pertemuan tujuan akademik yang digariskan pada di rencana pendidikan yang divisualisasikan dengan bantuan dari teknologi. Anak-anak tidak hanya dapat mengakses kurikulum dan berhasil menguasai ukuran tujuan yang dapat digariskan di dalamnya, mereka benar-benar dapat menjadi anggota sekolah yang berharga dan berkontribusi masyarakat, sehingga memperkaya sosial dan kompetensi nasional dengan cara yang tidak mudah diukur, tetapi mungkin yang penting untuk keseluruhan pertumbuhan dan kepuasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya menggunakan teknologi bantu. Teknologi bantu itu sendiri didefinisikan sebagai setiap item, peralatan, atau produk yang diperoleh secara komersil. Nah, yang mana item, peralatan, produk ini nanti dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk meningkatkan, memelihara, dan khususnya untuk meningkatkan fungsional bagi anak berkebutuhan khusus. Dan layanan ini harus mencakup mengevaluasi teknologi bantu individu. Yang kedua, membeli, menyediakan, atau menyewa. Yang ketiga, ada memilih, merancang, mengadaptasi, dan memelihara suatu perangkat yang akan digunakan ini. Yang keempat, mengordinasi invensi atau layanan. Yang kelima, memberikan pelatihan atau bantuan teknis kepada individu atau orang tua. Materi selanjutnya adalah manfaat dari teknologi. Banyak manfaat teknologi bagi anak-anak penyandang disabilitas, tidak hanya dalam hal akademis, tapi juga dalam aspek perkembangan lain seperti kognitif, bahasa, dan sosial. Berikut adalah beberapa manfaat teknologi. Yang pertama, untuk perkembangan kognitif anak.
Menurut Judge and Lam, mengingatkan kita bahwa jika bermain adalah pekerjaan anak-anak, dan banyak pendidik anak usia dini setuju akan hal ini. Akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan permainan melalui penggunaan teknologi bantu untuk anak kecil penyandang disabilitas. Anak berkebutuhan khusus seringnya hanya menjadi penonton permainan orang lain daripada terlibat dalam permainan itu sendiri. Menurut Wershing and Symington berkomentar bahwa anak-anak penyandang disabilitas seringkali memiliki kesempatan terbatas untuk mengeksplorasi dunia mereka melalui bermain. Dengan penggunaan teknologi bantu dapat menawarkan mereka untuk lebih mengoptimalkan perkembangan mereka di berbagai pengembangan. Hakim menegaskan bahwa teknologi bantu itu adalah alat untuk bermain, juga memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas berkesempatan untuk mengeksplorasi dan menemukan dunia mereka dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang tidak bisa tanpa alat bantu dan layanan untuk meningkatkan permainan mereka. Selanjutnya adalah fungsi pada perkembangan bahasa. Anak-anak dengan keterampilan verbal yang terbatas dapat menggunakan papan bergambar atau perangkat komunikasi berteknologi tinggi untuk mengekspresikan keinginan dan juga kebutuhan mereka. Contoh lain juga seperti isyarat visual. Itu sangat membantu anak-anak dengan kesulitan bahasa seperti yang sering terjadi pada anak-anak autisme, keterlambatan perkembangan gangguan bicara, dan bahasa juga gangguan pendengaran. Isyarat visual dapat menarik dan menahan perhatian sehingga memungkinkan anak untuk fokus pada pesan, mengurangi kecemasan, juga membuat konsep abstrak menjadi yang lebih konkret, membantu mendorong anak dan membantu anak juga untuk lebih mengekspresikan pikirannya. Manfaat selanjutnya adalah untuk perkembangan fisik. Bagi anak yang kemampuan motoriknya terbatas, melalui teknologi bantu itu dapat menyediakan atau memenuhi kebutuhan lingkungan mereka. Salah satu caranya seperti dapat dilakukan melalui penggunaan saklar untuk mengoperasikan mainan yang dioperasikan dengan baterai. Manfaat selanjutnya adalah untuk perkembangan sosial anak. Para peneliti telah melaporkan bahwa interaksi sosial dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan juga penempatan komputer yang tepat. Misalnya menempatkan 2 kursi di depan komputer dan 1 di samping untuk guru agar dapat mendorong interaksi sosial yang positif. Dan juga disarankan 2 komputer ditempatkan berdampingan untuk efektivitas sosial yang lebih optimal. Menurut Howard, Gray-Ross, Kerr, Espinosa, dan Beckwith menemukan bahwa ketika penggunaan perangkat lunak yang sesuai dengan usia dan aktivitas yang difasilitasi guru dengan anak-anak prasekolah penyandang disabilitas, sehingga jika dibandingkan perilaku anak-anak prasekolah dengan aktivitas komputer menunjukkan lebih aktif menunggu, kurangi bermain sendirian, lebih banyak mengambil giliran, lebih banyak perhatian pada komunikasi, dan juga lebih banyak pengaruh positif. Ada salah satu studi oleh Muller dan Perlmutter melaporkan bahwa anak-anak menghabiskan 9 kali lebih banyak waktu berbicara dengan teman sebayanya saat menggunakan komputer daripada saat mengerjakan teka-teki. Jadi teknologi bantu di sini itu bukan hanya berupa sebuah komputer ya, melainkan ada banyak hal. Yang pasti yang memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjalankan aktivitas mereka. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.